Apakah mereka tahu dari mana datangnya Putih Unduk Pinang Masak? Kalau menurut cerita penuturan dari anak jantan dan anak betina Luhas Selago, bahwa mereka ini berasal dari Jambi. Oh, dari Jambi. Dari Jambi. Putih Unduk Pinang Masak ini. Iya. Jadi kalau sudah datang ke Jambi, sebelum Sigino Kuning datang ke Desa Sleman, berarti orang ini sudah duluan sudah datang ke Desa Sleman. Ya. Ada yang Nini Mama sampaikan tadi bahwasanya ketika dihilir panggilannya Datuk Putih atau apa tadi? Nah ya, itu ada informasi juga ya dari yang disampaikan oleh yang paham adat lah di Dusun Sleman. Kemarin dapat informasi seandainya tanda gelar dari Depati Selago tadi gelar kan. Gelar dari gelar Depati dari Selago itu ada dua. Seandainya ada tamu atau raja yang datang dari Jambi, beliau itu sering dipanggil Datuk Putih. Datuk Putih. Ya. Seandainya ada raja yang datang dari Pagaruyung atau dari Sumbar sekarang ini, itu dipanggil Parpati beliau. Parpati. Ya. Yang di masyarakat setempat sendiri menjuluki beliau Depati Selago ya. Depati Selago. Oke. Baik, Depati Sirabumi Sirahmato mengingat Kayo adalah merupakan pucuk sekoi yang ada di Sleman ini, dan mengingat juga ini sudah ramai sekali objek wisata ini dikunjungi oleh seluruh peminat-peminat wisata. Barangkali ada himbauan-himbauan khusus terhadap para pengunjung wisata yang ingin datang ke sini, dan mengingat juga ini sejarahnya Pantai Sigendo Kuning ini kan seperti yang Depati sampaikan tadi, itu kan diambil dari nama leluhur yang memang berada di tempat sana tadi ya, di ujung sana ya Nini Mama ya. Dan di mana keberadaan petilasan beliau dulu kabarnya ada di tebing, tapi sudah tenggelam karena air pasang. Nah, ini himbauan kepada para pengunjung wisata. Kami minta kepada seluruh masyarakat Kerinci yang mengunjungi objek wisata Pantai Indah Ratu Sigendo Kuning ini, apalagi kaum muda, tolong dijaga. Karena pantai ini otentiknya itu adalah ditunggu atau ada yang menguasainya, yaitu nenek kita, yaitu Ratu Sigendo Kuning. Karena kuburnya itu sudah berada di dalam danau. Jadi kami himbau kepada masyarakat yang ingin ke Pantai Indah Ratu Sigendo Kuning ini, marilah sama-sama kita menjaga bagaimana adat bagaimana adat di negeri kita atau di desa kita. Seperti itulah adat yang berada di Pantai Ratu Sigendo Kuning ini. Jadi kami minta kepada anak kaum muda, janganlah buat sembarangan tidak senonoh yang tidak senonoh lah. Jadi marilah kita jaga tertib, sopan santun, etika kita juga, ya. Bagaimana keislaman kita kan itu dijaga. Yang perempuan jangan sampai pakai celana pendek harus pakai jilbab. Itu. Kemudian yang laki-laki juga jangan berniat untuk yang tidak benar di sini. Ya, nanti kalau niat kita itu tidak benar di pantai ini, nanti sebab nenek kita ini dia tidak mau melihat orang yang senonoh di sini. Itu. Jadi objek wisata ini bukan objek wisata umum istilahnya kan, tapi objek wisata ini berhubungan dengan adat tadi. Jadi wisata ini berpedoman kepada bersandi kepada adat tadi. Depati, bagaimana kepercayaan masyarakat setempat khususnya yang ada di Sleman tentang hal-hal yang berbau spiritual, yang magis, atau kita katakan yang gaib? Kepercayaan masyarakat Sleman tentang khususnya yang ada di pantai ini bagaimana sampai saat ini? Ya, kalau sampai saat ini, apakah mereka masih mempercayai hal-hal yang gaib tentang adanya seperti yang Depati ceritakan tadi? Dia masih tetap percaya seperti itu. Ya, jadi tetap percaya seperti itu.
Karena kami di sini itu sering terjadi itu. Kalau orang-orang yang istilah tuh mempermainkan, ya, pernah kena seperti Terkabur itu. juga ya? Terkabur, pernah kena betul. Nah, itu jadi kami minta kepada masyarakat ke sini janganlah berniat yang tidak baik. Nah, nanti sesuatu yang terjadi nanti kami tidak bertanggung jawab itu seperti itu. Baik. Kita tidak boleh terkabur. Sebab apa? Setan itu ada, jin itu ada, ya. Roh halus itu ada. Roh halus itu ada. Baik. Nah, itu. Baik, untuk pemirsa Andalas Channel, terima kasih. Dan kami untuk sore hari ini juga ditemani oleh Kemenak Kabupaten Kerinci. Beliau bersama kami menyusuri sepanjang pantai indah Sigindo Kuning. Ini beliau. Kita minta komen beliau sedikit lah tentang bagaimana objek wisata yang ada di Pantai Indah Sigindo Kuning. Apa namanya? Pantai Indah Sigindo Kuning ya. Pantai Indah Ratu Sigindo. Pantai Indah Ratu Sigindo Kuning. Pak Kemenak, nih sore ini kita udah jalan dari ujung sana ke sini. Bagaimana nih kesannya nih? Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hal yang luar biasa ya. Saya pada hari ini diundang oleh Depati di Sleman untuk bersama beliau untuk melihat objek wisata yang kabarnya baru saja dibuka. Iya, baru 1 bulan. Ya, baru 1 bulan. Nah, begitu kita masuk di sini memang sedikit kaget kita. Ya. Ya, saya aja yang tinggal di dekat seputaran sini, saya belum pernah ke sini. Iya. Nah, pada sore hari ini begitu saya melihat di sini begitu antusiasnya warga untuk berkunjung di sini, ini luar biasa. Ya. Kemudian kita lihat tempat wisatanya masih sangat alami. Nah, mudah-mudahan ini ya tinggal lagi kita bersih-bersih di sini ya. Mungkin nanti ada yang sifatnya tempat duduk yang perlu ditingkatkan. Nah, sehingga nanti khususnya di Kabupaten Kerinci bahkan yang lari dari luar Kabupaten Kerinci ikut serta untuk berkunjung di objek wisata di Sleman ini. Ini luar biasa. Ya, sukses di tempat wisata Desa Sleman ini. Kemudian juga ya. ini Pak Kemenak, hal-hal yang mungkin supaya menunjang, karena Kerinci ini kan dalam istilah negeri yang berpagar adat, kemudian mungkin tentang sopan santun, berkaitan juga dengan barangkali himbauan juga dari Kemenak agar senantiasa menjaga juga tentang syariat kita baik dalam berbusana supaya tidak mencoreng namanya adat istiadat Kerinci. Gimana? Oke, baik. Jadi tadi juga telah disampaikan oleh Depati ya adat di Sleman ini bahwa tempat objek wisata ini ya kita melirik ke belakangnya. Ya. Karena peninggalan daripada nenek moyang di sini ya, tentunya kita bersendi kepada agama. Ya. Nah, tentunya budaya, walaupun budaya yang masuk tentunya. Mungkin para wisata yang dari luar masuk ke sini, kalau ibarat tumbuh-tumbuhan itu kayak seperti bambu. Walaupun ya bambunya bergoyang-goyang, tapi insya Allah bambu itu tetap kokoh. Nah, begitu lagi adatnya. Nah, kami mengharapkan kepada pengunjung, khususnya kaula muda, bagi baik itu remaja, pemudi yang berkunjung di sini, mari kita hargai ya adat yang telah ditetapkan, yang selama ini telah diembankan oleh adat yang berada di Desa Sleman ini. Oke, terima kasih Pak Kemenak ya. Baik, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi pemirsa Andalas Channel. Dan saat ini kami akan sedikit berbincang dengan Mas Wisnu. Mas Wisnu ini kan sudah tidak asing nih. Beliau banyak sekali mensupport anak-anak muda dalam hal wisata, khususnya wisata yang bernuansakan dengan kearifan lokal. Kita minta masukannya juga setelah beliau mencermati dan melihat wisata Pantai Ratu Indah Sigindo Kuning ini tadi. Mas, minta sedikit tanggapannya Mas dengan adanya kunjungan kita ke pantai ini Mas. Pertama, daerah ini bagus Ya. jadi datanglah lah saja. Enggak. Ya kan? Ya. Jadi karena daerah ini bagus, datanglah ke sini. Ya, mungkin sebagai masukan terhadap terkhususnya para pengelola objek wisata ini agar sangat berkorelasi dengan nama pantai ini tadi, Mas. Baik. Jadi memang karena disebut sebagai Pantai Sigindo Kuning, tentunya orang pasti bertanya-tanya tuh, apa itu Sigindo Kuning tuh? Pasti orang bertanya tentang itu. Tentunya sebagai seorang guide, baik itu penduduk lokal maupun yang sudah ditunjuk oleh BUMDes untuk menjadi guide lokal di sini, itu mereka harus bisa
memberikan pengetahuan sejarah atau pengetahuan atau narasi lah kita sebutkan seperti itu tentang Sigindo Kuning ini siapa. Nah, kemudian juga sebenarnya kalau kita melihat daerah kita danau ini kan sebenarnya banyak sekali danau yang kurang lebih view-nya kurang lebih sama. Kita sambil bergeser sana Mas, biar kameramen bisa melihat. Ya, lanjut Mas. Mungkin dari penataan yang juga nanti ini akan seperti apa sebagai masukannya? Jadi kalau apa namanya ya, kalau itu perlu sekali dibangun namanya adalah seperti storytelling di sini. Jadi kalau tanpa adanya storytelling, kita hanya akan melihat kita bisa hanya lihat air, kemudian kita bisa lihat pasir, kemudian ada sedikit perdu di situ. Jadi orang yang dilihat hanya itu saja. Jadi berkemungkinan orang hanya akan datang tuh satu kali saja ke sini. Tapi kalau dibangun narasi seperti storytelling dan lain-lain sebagainya mengenai siapa tokoh yang ada di sini, kemudian ada kisah-kisah atau cerita-cerita seperti itu yang bisa kita sampaikan kepada pengunjung, itu sudah pasti orang akan berkali-kali datang sini. Karena apa? Satu kali itu pengenalan atau perkenalan, yang kali kedua dia akan lebih memahami. Yang ketiga dia akan mendapatkan istilahnya apa ya, perasaan yang dia cari selama ini. Jadi ada 3 S di dalam pariwisata. Saya sebutkan saja S yang ketiga. S yang ketiganya itu adalah bagaimana meningkatkan spiritual ketika kita berada di sebuah tempat pariwisata itu. Maksudnya seperti apa Mas? Spiritual maksudnya seperti ini. Kita kan sering bilang tuh, ayo kita healing, ayo kita healing. Nah, healing yang terbaik itu adalah menghilingkan spiritualnya. Jadi ketika kita berada di sebuah area, minimal kita merasa lebih tenang jiwanya. Karena healing itu kan artinya kan penyembuhan artinya, Bang Andi. Jadi ketika kita berada di sini, seharusnya yang kita healingkan, yang kita sembuhkan itu bukan hanya mata kita, tetapi adalah jiwa kita itu yang kita sembuhkan untuk berada di ketika kita berada di sebuah area wisata. Nah, mungkin ada metode-metodenya untuk bisa kita lakukan itu, Mas. Yang pertama adalah kita tuh pasti harus bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sudah kasih mata kita untuk melihat keindahan-keindahan itu. Kemudian dia kasih pula itu hati kan untuk merasakan keindahan itu. Jadi kalau mata saja yang indah, menangkap keindahan tidak disertai dengan hati yang bisa menangkap keindahan, itu hambar rasanya. Jadi pariwisata itu harus sampai merasuk ke dalam hatinya. Makanya ada S yang ketiganya, S yang kedua itu sebenarnya adalah spiritual. Jadi harus ada meningkatkan spiritual. S ketiga itu sustainable. Sustainable itu berkelanjutan artinya. Begitu Bang Andi. Oke, barangkali ada tambahan nih Mas untuk objek-objek wisata yang ada di Kerinci, sebaiknya itu seperti apa penataannya nih Mas? Kalau penataannya sebenarnya sudah ditata oleh alam, jadi jangan ditambah-tambahin lagi. Jadi apa yang sudah ditata oleh alam itu tinggal kita percantik saja, Bang Andi. Jangan kita tambah-tambahi dengan objek-objek yang di luar dari disediakan oleh alam. Misalkan kita itu kan sering sekali meniru itu wisata tuh ala-ala. Misalkan seperti ala Disneyland misalnya. Padahal ini kan tidak cocok. Kita di sini Kerinci kan punya kearifan lokal yang luar biasa. Kenapa nggak ditimbulkan itu kearifan lokalnya itu? Artinya secara tidak langsung Kerinci itu sudah indah loh gitu ya. Tuhan menciptakan Kerinci itu dengan senyum. Kun fayakun, senyum dia. Luar biasa. Makanya indah sekali Kerinci ini, Bang Andi. Demikian. Oke, terima kasih pemirsa Andalas Channel. Kita bersama guide senior Kerinci, Bang Hedi Wisnu Pamungkas, yang sudah memberikan masukan dan juga pandangan beliau terkhususnya soal objek wisata yang ada di Pantai Indah Ratu Sigindo Kuning. Baik, terima kasih. Salam napak tilas dari Andalas Channel. Terima kasih juga untuk kameramen Zehen. Saya Andi Andalas, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.